Baik, jika pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara untuk memperoleh sebuah covariant matrix, maka pada video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana kita memperoleh sebuah nilai eigen dan vektor eigen dari covariant matrix tersebut. Ya, untuk mengingat kembali pada video bagian pertama, kita sudah selesaikan sebuah covariant matrix yang kita berikan variabel matrix A. Ya, maka selanjutnya kita bisa peroleh bentuk seperti ini. Misal, sebuah covariant matrix A kita kalikan dengan sebuah vektor sama dengan lambda kita kalikan sebuah vektor. Nah, karena di sini tujuan kita adalah mencari nilai eigen atau lambda dan juga vektor eigen atau V. Maka kita buat permisalan seperti ini. Selanjutnya kita bisa peroleh AV dikurangi lambda V sama dengan 0. Selanjutnya, lambda bisa kita kalikan dengan sebuah matriks identitas. Seperti yang kita ketahui, matriks identitas adalah sebuah matriks yang memiliki nilai 1 berbentuk diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Sebuah matriks jika dikalikan dengan matriks identitas, maka bernilai matriks itu sendiri. Sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Lambda kalikan I kalikan dengan V. Baik, selanjutnya kita tuliskan dalam bentuk matriks. Matriks covariant yang sudah kita peroleh sebelumnya bernilai 216, 16, 16, 90. Kemudian untuk nilai vektor kita tuliskan V1 dan V2 karena nilai ini akan kita cari. Lalu selanjutnya hasil perkalian dari lambda dan matriks identitas, maka kita peroleh lambda 0, 0, lambda. Kita tinggal mengalihkan nilai 1 dengan lambda. Sehingga kita bisa peroleh nilai lambda 0, 0 lambda dikalikan dengan V1, V2 sama dengan 0. Baik, untuk menyederhanakan bentuknya, maka kita bisa perhatikan bahwa A dikalikan dengan V, di sini adalah lambda I dikalikan dengan V, maka kita bisa kurangkan A dengan lambda I. Kita bisa kurangkan 216 dikurangi lambda, 16 dikurangi 0, 16 dikurangi 0, 90 dikurangi lambda. Baru kita kalikan dengan V1 dan V2, sehingga kita peroleh 216 kali lambda, 216 kurangi lambda, 16 kurangi 0, 16 kurangi 0, 90 dikurangi lambda. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai lambda. Untuk selanjutnya kita gunakan mencari nilai V1 dan V2. Jika pada kondisi nilai vektor tidak sama dengan 0, maka determinan dari A kurangi lambda I adalah sama dengan 0. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Jika Anda masih ingat, maka untuk mendapatkan sebuah nilai determinan, itu kita dapatkan dari A kali D dikurangi B kali C. Nah, di sini kita bisa tuliskan A, B, C, D. Sehingga kita bisa peroleh A yaitu 216 min lambda dikalikan dengan D 90 min lambda dikurangi dengan B kali C. Karena nilai B dan C sama, kita bisa tuliskan 16 kuadrat. Selanjutnya kita bisa kalikan nilai 216 kali 90 dan seterusnya, sehingga kita peroleh nilai 19.440 dikurangi 306 lambda ditambah dengan lambda kuadrat dikurangi dengan 256.
Nilai ini bisa kita peroleh dari 216 kali 90, kemudian 256 adalah dari 16 kuadrat. Selanjutnya, 19.440 bisa kita kurangkan dengan 256 untuk memperoleh nilai 19.184. Kita tuliskan dalam bentuk polinomial derajat 2 seperti ini. Persamaan kuadrat yang kita peroleh adalah lambda kuadrat dikurangi 306 lambda ditambah 19.184. Ya, sampai di sini Anda bisa jeda videonya untuk mempraktekkan bagaimana cara menghitung sampai di tahap ini. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk mendapatkan kedua nilai lambda, yaitu lambda 1 dan lambda 2. Untuk menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat dan mendapatkan nilai lambda 1 dan lambda 2, maka kita masih ingat, kita bisa menggunakan persamaan yaitu B plus minus akar min B kuadrat min 4 AC kemudian dibagi dengan 2A. Sehingga kita bisa peroleh 306 plus minus akar min 306 kuadrat dikurangi 4 kali 1, yaitu nilai A, dikali dengan C. Ya, perhatikan nilai ABC ini kita peroleh dari yang sebelumnya. Di sini kita peroleh nilai A, B, C. Ya. Setelah kita lakukan operasi perkalian, pengurangan, kuadrat, dan seterusnya, maka kita peroleh bentuk 306 plus minus 130 dibagi 2. Untuk mendapatkan lambda 1, maka kita gunakan operator plus. Untuk mendapatkan lambda kedua, kita gunakan operator minus atau pengurangan. Sehingga kita peroleh lambda 1 yaitu 218, lambda 2, 88. Ya, sampai di sini Anda bisa praktekkan bagaimana cara untuk memperoleh lambda 1 dan lambda 2. Ya, jika sudah selesai, maka selanjutnya kita akan mencari vektor eigen. Dari nilai eigen 1 dan 2, maka kita akan menghasilkan masing-masing dari nilai lambda menghasilkan dua buah nilai untuk vektor eigen, yaitu V1 dan V2. Sehingga nanti akan diperoleh 4 buah nilai untuk eigenvektor. Lambda 1 menghasilkan vektor 1, 2, lambda 2 juga akan menghasilkan nilai 1 dan 2. Baik, kita langsung mulai untuk nilai lambda yang pertama. Di persamaan yang sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara mendapatkan bentuk ini. Yaitu 216 dikurangi lambda, 16, 90 kurangi lambda dikalikan dengan V11 dan V21. Artinya adalah V1 untuk lambda 1, di sini V2 untuk lambda 1. Kemudian karena nilai lambda sudah kita peroleh yaitu sama dengan 218, maka kita langsung kurangkan 216 kurangi 218. 90 dikurangi 218. Maka kita peroleh nilai negatif 2 dan negatif 128. Untuk dua nilai 16, tidak ada perubahan nilai karena tidak dioperasikan dengan nilai lambda. Kita bisa peroleh nilainya adalah negatif 2, 16, 16, negatif 128 dikalikan dengan V11 dan V21 sama dengan 0. Lalu berapa nilai V11 dan V21? Yang perlu kita perhatikan,
yang akan kita cari adalah perbandingan antara V1 terhadap V2. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah dalam bentuk perbandingan atau skala. Baik, kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Negatif 2 kali V11 ditambah dengan 16 kali V21 sama dengan 0. Ya, ini kita gunakan nilai kovarian matriks baris pertama. Nah, sehingga kita bisa peroleh min 2V11 sama dengan min 16V21. Misalkan V11 kita ganti dengan K. Maka kita bisa peroleh V21 sama dengan 2K dibagi 16. Atau V21 adalah 0,125 atau 1/8 dari K, di mana K ini adalah V11. Sehingga perbandingannya antara V1 dengan V2 adalah 8:1. Nah, untuk penggunaan baris kedua, kita bisa gunakan untuk membuktikan. Seharusnya ketika kita menggunakan 16 kali V11 ditambah dengan negatif 128 kali V21, hasil akhirnya seharusnya sama. Untuk memperoleh nilai perbandingan nilai V1 dan V2, kita bisa gunakan pada matriks ini entah baris 1 ataupun baris 2. Kita gunakan keduanya hanya untuk membuktikan bahwa tidak ada kesalahan dalam nilai-nilai ini. Sehingga diperoleh hasil yang sama. Lakukan hal yang sama untuk nilai yang selanjutnya nanti di lambda kedua. Baik. Sesungguhnya, ketika kita sudah mendapatkan perbandingan nilai V1 dan V2, maka kita sudah cukup untuk menghasilkan sebuah vektor eigen. Namun, pada prakteknya nanti, di mana kita akan menggunakan MATLAB, kita perlu untuk menentukan nilai K. Dasarnya, nilai K ini adalah bebas. Tetapi jika kita tuliskan seperti ini, maka akan kesulitan untuk melakukan implementasi atau penerapan yang berikutnya. Misal kita terapkan ke citra karena nilai K belum ditentukan. Nah, pada MATLAB, nilai K diperoleh dari, perhatikan nilai V1 dan V2. Nilai K diperoleh dari V1 dibagi dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Sehingga diperoleh nilai K-nya adalah 0,9923. Nah, sehingga nilai vektor yang pertama dari lambda 1 atau eigenvektor 1 adalah 0,9923 dan 0,1240. Ya, hanya tinggal mengalihkan nilai K dengan nilai yaitu 1 dan 0,125 atau 1/8 dari yang kita peroleh pada perbandingan sebelumnya. V1 8, V2 adalah 1. Perbandingan seperti itu sehingga ketika kita peroleh nilai K-nya adalah 0,9923, maka kita peroleh kedua nilai vektor seperti ini. Dan sekali lagi catatan, ini hanya diimplementasikan pada MATLAB. Mungkin jika Anda menggunakan tool pemrograman yang lain, hasilnya akan berbeda. Namun perbandingannya akan tetap sama. Nah, lakukan hal yang sama untuk nilai lambda kedua. Sehingga kita peroleh eigenvektor kedua dan kita akan peroleh nilai vektor secara penuh seperti ini. Ya, sampai di sini untuk video bagian kedua. Pada video berikutnya kita akan implementasikan konsep PCA pada MATLAB. Sekian dan terima kasih.